tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di malam ini kita telah berada di penghujung bulan dan penghujung tahun. Tanggal 24 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan 9 Juni 2026 Masehi. Insyaallah ini adalah pertemuan kita dalam pembahasan matan salah satu usul, itu insyaallah ini pertemuan yang ke-25. Alhamdulillah kita telah bersama-sama belajar bersama-sama menyelesaikan tingkatan yang kedua di dalam agama Islam, yakni iman. Di pekan yang lalu alhamdulillah seluruhnya telah kita selesaikan dengan selesainya kita membahas rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan tingkatan berikutnya, yakni ihsan, kita sebagaimana biasanya mengulang kembali secara ringkas apa yang telah kita pelajari di pekan yang lalu. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa khawatillah. Di pekan yang lalu alhamdulillah kita telah mempelajari rukun iman yang keenam, qada dan qadar, pengertiannya. Yang mana intinya qada itu adalah ketetapan Allah sebelum terjadinya sesuatu. Jadi itu telah tertulis di Lauh Mahfuz. Adapun qada itu adalah kejadiannya. Jadi ketetapan yang sebelum terjadi seluruhnya itu namanya qadar, takdir, dan qada atau keputusan itu setelahnya. Itu qada dan qadar. Jadi mana yang dahuluan? Dahuluan adalah qadar. Yang kita telah bahas itu adalah Lauh Mahfuz, yang takdir semuanya telah ditentukan. Yang mana kita telah membahas hadis yang pertama kali diciptakan oleh Allah, pena, qalam. Lalu Allah berfirman, uktub, tulislah. Lalu pena bertanya, apa yang ditulis ya Rabb? Allah berfirman, yaitu tulis seluruh kejadian sampai hari kiamat, seluruhnya. Kemudian kita harus mengetahui tingkatan dari takdir tersebut. Yang pertama yaitu ilmu. Jadi semuanya meliputi ilmu Allah. Seluruhnya Allah mengetahui apa yang belum terjadi, yang sedang terjadi, apalagi yang sudah terjadi. Kemudian yang sesuatu yang tidak terjadi, seandainya itu terjadi, Allah mengetahuinya bagaimana akibatnya. Jadi seluruhnya Allah mengetahuinya. Seluruhnya. Apa yang ada kejadian di langit dan di bumi, seluruhnya Allah mengetahuinya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu semuanya tertulis. Tertulis di kitab mubin, di kitab yang nyata, maksudnya di Lauh Mahfuz. Semuanya itu telah tertulis. Kemudian yang ketiga yaitu al-masyiah. Al-masyiah yaitu kehendak. Semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bahwasanya segala sesuatu itu adalah Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Seluruhnya Allah yang menciptakannya. Jadi dengan mengetahui demikian, maka jelaslah bagi kita iman terhadap takdir baik dan buruk ini. Kemudian seandainya ini terluput ya di pekan yang lalu, kita tidak boleh mengucapkan lau atau begini, jika beliau begini. Jadi yang disarankan atau disyariatkan dalam agama kita itu apabila sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka ucapkanlah qadarallahu wa masya'a fa'al. Semua telah perbuatan itu, kejadian itu telah Allah takdirkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada tingkatan yang lebih dari itu, yaitu dengan senantiasa memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah
di atas setiap keadaan, apapun kejadiannya, baik itu tidak kita sukai, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu sesuai dengan keinginan kita, yaitu apa yang terjadi, maka ungkapannya yang diajarkan oleh Nabi kita, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya sempurnalah amal soleh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara buahnya yang sebagaimana telah kita pelajari, kalau kita beriman terhadap qada dan qadar, maka tentunya yang pertama ketentraman hati, kelapangan hati. Kemudian apabila itu berupa suatu prestasi yang kita gapai, sesuatu yang kita inginkan, maka atau amal soleh yang kita bisa gapai, kita pun tidak ujub jadinya, karena semuanya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita simpulkan pelajaran kita di pekan yang lalu. Maka kita akan lanjutkan ke tingkatan berikutnya, yaitu yang ketiga, al-martabatus salisah, tingkatan yang ketiga di dalam agama kita. Ya, alhamdulillah, yang pertama Islam telah kita pelajari, kemudian iman telah kita pelajari, dan insyaallah ini yang ketiga, tingkatan yang ketiga, al-martabatus salisah. Tingkatan yang ketiga apa itu? Al-ihsan. Al-ihsan ruknun wahidun, kata mu'alif rahimahullah ta'ala dalam matan ini, rukunnya satu, wahwa, yaitu anta mudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak sanggup melihatnya, maka yakinilah Allah pasti melihatmu. Wa dalilu qaulu ta'ala innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun, dalam surah An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian di ayat yang lain, wa qauluhu wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kepada yang maha agung dan maha penyayang, allazi yaraka hina taqum, yang mana dialah yang telah melihat engkau ketika engkau berdiri di dalam salat. Wa taqallubuka fis sajidin, dan dia juga mengetahui perubahan gerak badanmu ketika orang-orang sujud. Innahu huwas samiul alim, dan sesungguhnya dia adalah maha mendengar dan lagi maha mengetahui, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 219. Wa qauluhu, dan firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala, ini tiga dalil dalam tingkatan ini mualif bawakan dalam surah An-Nahl ayat 128, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 219, dan yang terakhir ini dalam surah Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma taslu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudun iz tufiduna fi. Jadi di sini sebutkan kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak wala wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan juga tidak membaca dari ayat Al-Qur'an, wala ta'maluna min amal, dan juga tidak beramal melakukan sesuatu, illa kunna 'alaikum syuhudan, kecuali kami yang menjadi saksi atas iztufiduna fi, apa yang kamu lakukan. Jadi ini akan disaksikan oleh Allah apa yang dilakukan, mau membaca Al-Qur'an, mau tidak, mau melakukan sesuatu atau tidak, semuanya akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditulis di matan, karena berikutnya adalah dalil dari sunnah, yaitu hadis Jibril yang masyhur. Masyarul muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita coba membahas tentang ihsan. Jadi ihsan secara bahasa diddun, lawan dari kata isaah, al-isaah. Apa itu al-isaah? Itu berbuat buruk. Ihsan berbuat baik, al-isaah, isaah itu berbuat buruk.
Sementara tadi definisinya sudah disebutkan oleh muallif rahimahullah taala pada matan ini, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau tidak sanggup melihat Allah, maka yakinilah Allah pasti melihatmu. Ini tingkatan yang tertinggi dalam agama. Tingkatan yang luar biasa. Lalu kita bahas ayat-ayat yang dibawakan oleh muallif. Tentunya kita merujuk, salah merajuk itu lain lagi. Kita merujuk ke tafsir Ibnu Katsir. Muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 128. Ini bagian terakhir dari surah An-Nahl. Bagian akhir dari surah An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini maksudnya kebersamaan di sini, yakni Allah dengan pertolongannya, dengan bantuannya, dengan petunjuk dan upayanya. Itu maksud di sini yang kebersamaan ma'a tersebut, yaitu dengan makna khusus. Dia ada yang am, ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus tentunya terhadap hamba-hamba Allah, para nabi, para rasul, wali-wali Allah, orang-orang soleh. Adapun secara umum yaitu semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, yaitu kita mengetahui takwa yang intinya meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dia orang-orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang dijaga oleh Allah. Orang yang berbuat kebaikan, orang yang dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimenangkannya. Lihatlah, perhatikan para nabi dan rasul, meskipun dihambat, dihalangi apa yang didakwakannya, tetap dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuh mereka. Di zaman itu setiap nabi dan rasul ada musuhnya yang menentang, tetapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 219 membawakan firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Allazi yaraka hina taqum, yang melihat kamu ketika kamu berdiri ketika salat. Wa taqallubuka fis sajidin, dan yang melihat kamu pula dalam perubahan gerak ketika orang-orang yang sujud. Jadi kata Hafiz Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini dalam surah Asy-Syu'ara yaitu bertawakallah kepada Allah dalam semua urusan. Dalam semua urusan bergantung kepada Allah, karena sesungguhnya Allah pasti akan mendukung. Ini harus kita yakini. Apabila sesuatu itu kita ikut sertakan Allah, Allah pasti akan membantu, menolong, memudahkan. Tetapi kalau tidak diikut sertakan Allah, maka kita akan berupaya dengan kecapean kita, tidak bisa. Tapi kalau Allah yang kita ikut sertakan, kita gantungkan harapan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah pasti akan menolong dan memenangkannya, meninggikan kalimatnya dan seterusnya. Allazi yaraka hina taqum, yang melihat kamu ketika kamu berdiri di dalam salat, yaitu Allah selalu mengawasi orang yang apapun yang dikerjakannya. Di sini disebutkan ketika salat, karena ibadah yang agung ya salat. Ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain dalam surah At-Tur, nanti bisa dilihat ayat 48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dan bersabarlah dalam menunggu li hukmi rabbik, ketetapan Rabbmu, fa innaka bi a'yunina, maka sesungguhnya kamu bi a'yunina, berada dalam penglihatan kami. Adapun dalam masalah ini tentang sifat Allah Subhanahu wa taala telah kita pelajari, maka kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berarti melihat ini jangan disamakan dengan
sebagaimana kita memahami makhluk dengan tasbih, menyerupakan ya, atau tamsil dan seterusnya. Ini telah kita lewati. Jadi apa yang Allah kabarkan tentang dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim dan Nabi SAW sabdakan, maka kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah juga melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi disebutkan di sini bahwasanya kata Mujahid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melihat para sahabat yang berdiri di saf belakang. Itu Nabi bisa melihat. Jadi meskipun Nabi arahnya ke depan, tetapi Nabi bisa melihat para sahabat di belakang. Apakah pakai spion? Nah, ini mukjizat ya. Jadi Nabi mengetahui gerak-gerik sahabatnya di belakangnya. Itu makanya di dalam sebuah hadis disebutkan sawu sufufakum, luruskanlah saf kalian. Nabi mengetahui, kata Nabi, fa inni arakum min wara'i zuhri. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari arah belakangku. Kemudian dalil yang ketiga dibawakan oleh muallif pada tingkatan ini, tingkatan yang ketiga ihsan, yaitu yang terakhir di dalam surah Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma taslu minhu min Qur'anin wa la ta'malu min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan iz tufiduna fi. Jadi apa yang kamu berada dalam suatu keadaan, baik itu dalam tidak melakukan apapun, wa ma taslu minhu min Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, tidak melakukan amalan, illa kunna 'alaikum syuhudan iz tufiduna fi. Jadi melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwasanya Allah memberitahukan kepada nabinya bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui semua keadaan, apapun yang dilakukan oleh makhluknya, seberapapun jumlahnya, apapun permintaannya, semuanya Allah mengetahuinya. Sebagaimana ketika kita mengetahui bagaimananya ilmu Allah, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, Maha mendengarnya Allah, apapun yang diminta secara serempak. Ketika itu di pekan yang lalu kita beri contoh di Arafah. Semua hamba Allah yang ketika itu menjadi duyufur Rahman, tamu Allah yang maha penyayang, maka Allah mendengarnya. Semua jutaan itu Allah mendengarnya. Sementara kita di sini, misalnya bapak-bapak berbicara di belakang, bingung kita, ini mana? Jadi ada bapak itu yang lihat nih, ini yang mana yang didengar katanya, yang depan atau yang di belakang? Jadi ini Allah Subhanahu wa taala, berapapun banyak orang yang meminta kepadanya, Allah mengetahui. Itu dari pendengaran Allah yang Maha mendengarnya, yang Allah Maha mengetahui dan seterusnya. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Tentunya jika kita mempelajari sifat-sifatnya yang maha tinggi, nama-namanya yang maha indah, tentunya kita akan bertambah cinta kepada Allah, bertambah takut kepada Allah, dan tentunya kita takut melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengetahui semua makhluknya. Jadi bukan manusia saja, semua makhluk Allah, dari hewan, dari tumbuhan. Jadi semuanya Allah. Ranting yang jatuh di pepohonan, di pedalaman hutan Amazon sebagaimana kita telah sebutkan, itu Allah mengetahui. Semut yang berada di pedalaman hutan Kalimantan, Borneo, itu Allah mengetahuinya. Semuanya, apa-apa yang di dalam cacing, yang di dalam bumi dan seterusnya, atau makhluk Allah yang di langit, Allah mengetahuinya. Jadi Allah itu mengetahuinya dari setiap keadaan waktu, detiknya, menitnya, jamnya, tidak luput bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terkadang tidak fokus, kita ulangi apa tadi itu. Tapi bagi Allah semuanya, semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allahu Akbar. Jadi kalau ini hadir dalam hati kita, tentunya kita takut berbuat maksiat kepada Allah, dan kita memperbagus ibadah kita kepada Allah. Karena ihsan adalah
puncak kebaikan yang tertinggi. Puncak kebaikan yang tertinggi. Kemudian ihsan itu dibagi dua oleh ulama. Ini kita ambil dinukilkan dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala untuk menambahnya. Karena kalau kita perhatikan terlalu ringkas ya istilahnya, yang ketika membaca syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala terlalu ringkas. Jadi kita tambah-tambahkan. Di sini beliau menyebutkan ihsan itu terbagi dua. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada makhluk. Jadi tingkatan ihsan yang pertama yang sebagaimana tadi yang kita bahas di matan ini, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak sanggup melihat Allah, yakinilah Allah pasti melihatmu. Jadi di situ dua keadaan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada dua keadaan. Pertama, seolah-olah melihat Allah. Ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Adapun meyakini Allah melihat ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi yang lebih tinggi. Karena itu tingkat kekhusyukan, kehadiran hati lebih melebihi yang kedua. Ini luar biasa bagaimana seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya berat. Karena apa? Berat. Jangankan yang ini, tentang hal sesuatu yang kita pelajari di asma wa sifat, kita singgung sedikit, bingung kita bagaimana tidak pahamnya kita diselewengkan. Ini Allah memiliki ini, Allah memiliki ini dan seterusnya dengan sifat-sifat Allah. Susah kita memahaminya. Apalagi ketika kita beribadah itu kita seolah-olah melihat Allah, tentu berat, perjuangan yang sangat berat, pendakian bagi seorang hamba. Dan rintangannya tentunya setan, iblis menggoda, dirusak-rusaknya ibadah kita, dihembus-hembusnya kita hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam ibadah kita, dinampakkannya hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam ibadah tersebut, sehingga kita lari dari kekhusyuan. Taib. Kemudian tentang ihsan, jadi orang yang beribadah dengan ihsan itulah ibadah hamba yang ikhlas tanpa adanya riya, ibadah yang ada kekhusyukan, ibadah yang terdapat rukun ibadah di situ, roja, harap, kemudian apa? Khauf, rasa takut, dan mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ihsan, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini mencakup terhadap Allah dan terhadap makhluk. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini tingkat ihsan yang paling tinggi, yakni mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wa'budullah, maka sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, ikhlaskanlah ibadah hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan berbuat syirik sedikit pun terhadapnya. Wala tusyriku bihi syai'an. Wabil walidaini ihsan. Adapun terhadap makhluk, yang pertama kali yang mendapatkan kebaikan siapa? Yaitu kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Kedua orang tua. Bagi yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, maka ini kesempatan berbuat baik kepada mereka. Kemudian siapa lagi? Wa bizil qurba. Kemudian disebutkan di ayat ini yaitu karib kerabat. Itu tingkatannya. Kemudian apa lagi? Wal yatama, yaitu anak-anak yatim. Anak yatim, definisi dalam syariat kita, yaitu anak yang belum baligh, bapaknya meninggal, yang belum baligh. Jadi kalau sudah baligh itu tidak anak yatim lagi. Jadi definisinya sebelum baligh. Jadi kalau baligh kita katakan kalau untuk laki-laki dengan sudah bermimpi atau umurnya 15 tahun. Misalnya lambat dia mimpinya, umur 15 tahun. Adapun perempuan, anak perempuan itu dengan haid, itu tanda sudah baligh. Itu tidak ada kewajiban bagi orang tua
atau di dalam menafkahi. Adapun seandainya dibiayai sekolahnya dan seterusnya, itu masih. Adapun anak perempuan itu spesial sampai dia menikah. Anak laki-laki itu SMA lah. SMA kan rata-rata tamat SMP umur 15 16. Nah, SMA itu sebenarnya tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk menafkahi lagi. Tetapi seandainya orang tua mau membiayai pendidikannya dan seterusnya, itu adalah kebaikan. Jadi tidak bisa dituntut, tidak bisa dituntut orang tua. Misalnya dia kuliah, ini kewajiban orang tua ini, tidak, karena dia sudah balik, sudah bisa untuk mencari nafkah. Kemudian siapa lagi? Wal masakin, orang miskin. Miskin orang yang mempunyai ma'isyah, penghasilan atau pekerjaan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Misalnya sekarang dia mempunyai penghasilan satu hari misalnya 100.000, misal contoh. Akan tetapi kebutuhannya sehari, keluarganya, belanja anak-anaknya dan seterusnya, kebutuhan dapur itu 150. Berarti ini miskin, tidak mencukupi. Penghasilan hanya 100.000, sementara pengeluaran satu hari dirata-ratakan 150. Ini miskin namanya. Adapun fakir, ini lebih di bawahnya lagi. Fakir itu serabutan. Dia tidak, kadang ada pekerjaan, kadang tidak. Nah, ini tergantung, lebih, tidak ada pekerjaan tetapnya. Adapun miskin ada pekerjaan tetapnya, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Wal jari dzil qurba, kemudian tetangga. Ini luar biasa ya bagaimana agama kita mengatur sosial masyarakat. Tetangga di sini yang dekat. Wal jari dzil junub, ini tetangga yang jauh. Baik itu yang dekat, yang jauh, apalagi seseorang itu bertetangga dengan kerabatnya, banyak hak yang ditunaikan. Hak sesama muslim, hak saudara, hak tetangga, ini banyak. Wasahibil bil jamb. Kemudian siapa lagi? Teman sejawat, teman. Dan kita mengetahui, telah pernah juga kita sampaikan di kajian kita, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar pernah memberikan sorbannya ya kepada anak dari teman Umar. Lalu ketika ditanyakan, Umar memberinya. Wahai Ibnu Umar, kenapa engkau memberikan? Karena bapakku Umar berteman dengan ayahnya. Bayangkan, sampai anak ke anak itu berbuat baik. Kemudian wabni sabil, orang yang dalam perjalanan. Wa ma malakat aimanukum. Ini tentunya tidak ada lagi sekarang ya. Dan budak hamba saya yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi itu diantaranya. Kemudian termasuk juga berbuat ihsan terhadap hewan. Perhatikan kalau 1 bulan yang lalu di awal bulan ya, bagaimana kajian tentang fikih kurban, menyembelihnya. Hadis yang dari Aus bin Shaddad radhiyallahu anhu diriwayatkan dan terdapat juga di Matan Arba'in An-Nawawiyah, faiza qataltum faiza zabahtum fa ahsin zibha. Apabila engkau menyembelih maka baguskanlah sembelihannya. Dengan apa? Dengan menajamkan pisaunya dan seterusnya. Yang sebagaimana telah kita lewati ibadah udhiyah, menyembelih hewan kurban. Kemudian terhadap tumbuhan dan yang lainnya seluruh, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi semesta alam. Pesan Nabi SAW kepada Sariyah itu pasukan yang diutus oleh Nabi. Nabi tidak ikut, itu namanya Sariyah. Adapun ghazwah, peperangan yang Nabi ikut di situ. Ini Sariyah. Nabi ketika mengutus, diantaranya apa yang Nabi pesankan? Diantaranya apa? Kalau pertama diajak orang beriman. Kalau sudah menerima Islam berarti sudah, jangan diperangi. Tapi seandainya terjadi peperangan, apa kata Nabi SAW? Jangan dibunuh wanita, jangan dibunuh anak-anak, jangan ditebang pepohonan, jangan dirusak bangunan. Bayangkan. Ini nampak bagaimana Islam itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Luar biasa bagaimana agama kita ini, luar biasa.
indahnya agama kita. Dan kalau kita pelajari terus, kita pelajari, yakinlah kita ini dari sisi Rabbul Alamin. Adapun yang orang-orang tuduhkan fenomena orang-orang yang menuduh kita teroris, dan ini adalah propaganda yang tidak ada buktinya sama sekali, bikinan-bikinan mereka. Jadi mereka yang ya semacam sandiwara mereka. Adapun di sini perhatikan bagaimana berkecamuknya perang itu masih tetap dijaga. Pepohonan tidak boleh ditebang. Nah, ini sedangkan ketika perang tidak boleh dicincang, jasadnya tidak boleh dicincang. Ketika perang Uhud, bagaimana yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, Hindun ya, Hindun istrinya Abu Sufyan, itu membelah dada Hamzah bin Abdul Muthalib, lalu dikeluarkan jantungnya, dimakan oleh. Nah, ini bagaimana perlakuan mereka terhadap jasad-jasad kaum muslimin. Seperti siapa lagi? Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ketika menjadi syahid tidak ada yang mengenal jenazahnya kecuali saudari perempuannya, itu pun dari jarinya. Ini adalah jenazah dari saudaraku Anas bin Nadar. Bayangkan keadaan tidak dikenali jenazahnya. Lalu dengan apa kita bisa berbuat ihsan, berbuat baik? Dengan apa saja, dengan harta seperti dengan zakat, memberi infak, sedekah. Kemudian dengan kedudukan, misalnya kita memiliki kedudukan baik dari segi pemerintahan atau apa, kita mudahkan urusan orang, kita mudahkan. Karena kalau kita mudahkan urusan orang di dunia, maka Allah akan mudahkan urusan kita di akhirat. Jadi jangan dibalik. Kadang birokrasi kita, bayangkan, selagi bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Seharusnya dibalik, selagi bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Kemudian dengan apa lagi diantaranya? Dengan ilmu, itu dengan mengajarkan ilmu yang Allah anugerahkan ya, di sekolah-sekolah misalnya, atau di pesantren-pesantren mahad, atau di kampus-kampus, atau di majelis-majelis ilmu, atau dimanapun yang bisa kita, misalnya kita bisa mencatat-catat kajian poin-poinnya, lalu kita share di media sosial. Itu dakwah juga. Jadi dakwah itu cakupannya luas juga. Sekarang kita mengetahui bahwasanya tidak ada di antara kita yang di zaman ini yang tidak memiliki akun di media sosial, minimal satu. Misalnya cuman ada WhatsApp, kan bisa kirim di grup keluarga, ini poin-poinnya. Itu dakwah juga. Jadi banyak pintu-pintu kebaikan ya. Kemudian apa lagi? Dengan apa? Tadi dengan ilmu, kemudian dengan tenaga misalnya. Dengan tenaga, hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terdapat dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa tu'inur rajula fi dabbati, yaitu menolong seseorang naik ke atas kendaraannya, fatahmiluhu 'alaiha, atau mengangkat barang-barangnya, atau tarfa'ulahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Jadi menolong orang naik ke atas kendaraannya. Kalau dulu kan kendaraan kalau tidak onta, kuda, apalagi keledai, bigol, peranakan antara keledai dan kuda. Nah, itu misalnya tidak bisa orang, lalu kita bantu untuk naik ke atas kendaraannya. Nah, itu membantu. Atau sekarang bisa saja, misalnya bus itu tinggi misalnya, lalu kita tarik dia ke atas atau kita dorong dia ke atas, bisa saja. Atau mengangkat barangnya ke atas kendaraan, itu termasuk sedekah. Jadi mudah sebenarnya untuk berbuat baik, tergantung kitanya mau atau tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada 5 menit lagi ya. Kita di sini di antara jenis ihsan yang paling agung adalah ihsan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ini luar biasa. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ini bukan mudah ya. Berat itu. Kalau orang kita kalau tersinggung tidak mau memaafkan sampai putih tulang dalam kubur itu ya. Allah musta'an.
Akan tetapi ini sifat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 35, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Orang berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan. Ini luar biasa. Inilah didikan Islam, tarbiyah dari agama kita. Dan ini yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bagaimana ditegakkan keadilan, kita mengetahui Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, bukan di kajian ini, di kajian yang lain, ditegakkannya keadilan. Amirul Mukminin berperkara bersengketa dengan orang Yahudi. Seorang presiden bersengketa, itu pun minoritas. Yahudi ketika itu minoritas. Pergi ke mahkamah pengadilan, lalu dimintalah yang Amirul Mukminin Ali bin Thalib mendatangkan saksi. Kata beliau, saksi saya adalah Hasan dan Husain. Tidak bisa, karena kerabat akan mendukung kerabatnya. Nah, mungkin itu dalam akan menjatuhkan, tetapi akan, walaupun itu bohong, akan dibelanya. Akan tetapi tidak boleh untuk menjadi saksi, itu tidak boleh kerabat di dalam peradilan Islam. Sementara baju perang tersebut itu dicuri oleh Yahudi. Karena tidak bisa mendatangkan bukti dan saksi, maka diputuskan oleh mahkamah, qadhi, hakim, itu milik orang Yahudi. Ini keadilan, karena telah mengikuti koridornya, cara-caranya. Lalu bagaimana akhirnya? Setelah diputuskan dia yang memilikinya, maka orang Yahudi akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena bayangkan, dia bersengketa dengan Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman, tetapi dia yang menang sebagai minoritas. Ini benar-benar agama yang hak, katanya. Benar-benar ditegakkan keadilan. Dan para ulama demikian juga. Para ulama itu luar biasa pemaafnya. Meskipun telah difitnah, sampai di penjara, sampai dihukum, didera, dicambuk, tetapi ketika ada mendapatkan kabar orang yang memfitnahnya, dia tetap menghadiri jenazahnya dan mengatakan juga bahwasanya ini anaknya yatim ini akan saya tanggung. Allahu Akbar. Padahal yang menyebabkan dia masuk penjara adalah orang yang memfitnah ini. Tetapi ketika orang yang memfitnah itu meninggal, dia langsung menyelenggarakan jenazahnya dan membiayai anak yatim tersebut. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Itu didikan bagaimana dididik dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mengamalkan ajaran agama Islam. Kemudian ayat tadi, faizal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'anna waliyyun hamim. Ini, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Jadinya menjadi teman setia. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi barang siapa di antara kita misalnya Allah mudahkan berbuat baik, berbuat ihsan, niscaya Allah Ta'ala akan membalas dengan kebaikan pula. Di antaranya firman Allah dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan itu melainkan kebaikan pula? Dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Kemudian dalam surah Yunus ayat 26, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahnya ziyadah. Apa maksudnya? Pahala amal kebaikan kita yang kita lakukan itu Allah balas dengan 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai lebih, bahkan sampai tidak ada balasannya, hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian nanti ada ziyadah. Adapun kenikmatan di surga, sebelum ziyadah tersebut, Allah berikan kepada orang yang berbuat baik kenikmatan di dalam surga. Berupa apa? Kenikmatan yang luar biasa. Rumah-rumahnya yang dari kaca, yang terlihat dari luar biasa ya, indahnya, yakut, dari wewangian dan seterusnya, lalu dari seterusnya, luar biasa. Makanannya, minuman yang dimudahkan oleh Allah yang lezat dan menyejukkan pandangan mata.
Kemudian yang ziyadah tadi yaitu puncak dari kenikmatan tertinggi penduduk surga. Apa itu ziyadah yang disebutkan? Yang ditambahkan yaitu melihat wajah Allah Subhanahu. Ini puncak kenikmatan tertinggi bagi penduduk surga, yaitu melihat wajah Allah. Maka kita bermohon kepada Allah agar mendapatkan kelezatan memandang wajahnya dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Tentunya dengan ihsan, dengan berbuat kebaikan. Kemudian dalam surah Az-Zumar ya, ada beberapa ayat lagi, lil ladzina ahsanu fi hadzid dunya hasanah. Jadi bagi orang-orang yang berbuat ihsan itu baginya adalah kebaikan di dunia. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amatlah dekat kepada orang-orang yang ihsan berbuat baik. Jadi rahmat Allah itu akan selalu mengincar orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, yaitu mereka orang yang selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Terakhir, perbanyaklah doa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, banyak berdoa dengan menggunakan doa ini yang kita kenal dengan doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di situ disebutkan oleh Hasan Al-Basri ilmun nafi' wal amal saleh. Jadi hasanah di dunia adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat itu juga dapat kebaikan hasanah. Kata Imam Hasan Al-Basri ketika beliau menafsirkan hasanah di akhirat itu jannah, itu surga. Wa qina adzabannar, dan dijauhi dari azab neraka. Inilah yang bisa kita bahas karena waktu yang terbatas. Alhamdulillah, meskipun seadanya ya, tentunya kita bertekad tingkatan yang tertinggi yaitu selain Islam 5 rukunnya, kemudian iman 6 rukunnya, dan ihsan 1 rukunnya. Yang tadi kita pelajari, kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, dan jika kita tidak sanggup maka yakinlah Allah melihat kita. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pekan depan mempelajari hadis Jibril yang masyhur, yang panjang ya tentunya, tentang 3 tingkatan dalam Islam ini. Wassallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.